Ya Rob, Engkau maha kuasa ya Rob. Besok anakku butuh uang untuk bayaran sekolah. Aku hanya berjualan tempe. Dan ini pun tempe belum jadi ya Rob. Maka aku mohon dengan kegagahanmu, dengan kehebatanmu ya Rob, agar besok pagi tempe ini jadi tempe seutuhnya. Setelah malam berlalu, subuh pun tiba. Subuh dia terbangun. Lalu karena ada hajat yang besar kepada Allah, dia sholat sunnah, qobliyah. Dia sholat subuh dengan penuh khusyuk. Setelah sholat subuh khusyuk, dia pun berdoa kepada Allah dengan doa yang hampir mirip apa yang dia lantunkan di malam hari. Ya Rob, aku menghadap kepadamu ya Rob dengan penuh ketawaduan, karena besok aku membutuhkan uang ya Rob untuk bayaran anak sekolah. Maka dengan kegagahanmu ya Rob, dengan berkahnya amal-amalanku ya Rob, membaca Yasin, membaca Waqiah, zikir dan yang lainnya, ya Rob kabulkan doaku. Semoga ini tempe menjadi tempe yang sempurna. Apa pemirsa selanjutnya? Setelah tempe yang dibungkus rapih tersebut, pagi-pagi dia buka. Setelah berdoa, dia ke tempat pembuatan tempe. Dia buka tempe tersebut dengan membaca bismillah tentunya. Karena dia selalu yakin dengan berdoa akan merubah segalanya. Dia akan dikabul oleh Allah. Dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Dibukalah tempe tersebut. Pras. Apa yang terjadi? Ternyata belum jadi tempe pemirsa. Dia bungkus lagi tempe tersebut. Tetapi dia tidak putus asa. Dia bawa tempe yang belum jadi ini, dia bawa ke pasar. Jam 6 pagi sudah sampai ke pasar. Tapi tidak langsung dibuka. Karena sepanjang jalan dia selalu berdoa karena sangat membutuhkan uang ini. Sepanjang jalan dia berdoa, ya Rob jadikanlah tempe, ya Rob jadikanlah tempe. Jadikanlah acang ini sebagai tempe yang sempurna ya Rob. Sampai di pasar, dia buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibuka, apa yang terjadi pemirsa? Subhanallah, belum juga jadi tempe. Ditutup kembali. Jam 7 berselang. Dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Rob, aku mohon keridhoanmu ya Rob. Aku sangat membutuhkan biaya untuk anakku bayar ujian. Jika tidak dibayarkan, anakku tidak bisa ujian ya Rob. Jam 7, jam setengah 8, jam 8. Tukang tempe di pasar itu sudah ada yang mulai pulang. Habis. Jam setengah 9. Dia terus berdoa. Dengan penuh keyakinan. Dia buka kembali penasaran. Atas mukjizat apa aku ingin supaya tempe ini jadi tempe yang sempurna. Dia buka. Apa yang terjadi pemirsa? Dari rentetan doa dari malam, pagi sampai siang, ketika dibuka, subhanallah, tetap jadi tempe pemirsa. Belum jadi tempe pemirsa. Hebatnya tukang tempe ini dengan sabar dia tutup kembali. Setelah ditutup, datang seorang ibu-ibu bertampang perlente. Di ketiaknya ada tas berselempang dengan mewahnya, bergaun cantik, bersandal alas kaki yang tinggi. Lalu dia bertanya kepada seorang yang jualan tempe tadi, Pak, yang jualan tempe sudah pada pulang ya Pak? Apa Bapak jualan apa? Si tukang tempe ini ingin menjawab jualan tempe, tapi takut belum jadi tempenya. Karena baru saja dibuka, belum jadi. Kalau dijawab saya dagang tempe, jualan tempe, orang ini pasti merasa dibohongi. Aku malu. Lalu dia bertanya, tukang tempe ini, Ibu cari tukang tempe untuk apa Bu? Ibu ini menjawab, tadi malam anak saya di Singapura telepon akan merayakan ulang tahunnya.
besok hari. Jadi minta sama ibu carikan tempe yang belum jadi untuk dikirim ke Singapura agar bisa sampai ke sana sempurna. Kalau ada saya akan borong, Pak. Berapapun, karena di Singapura di sana amat senang teman-teman saya dengan makanan ciri khas Indonesia. Bergetarlah tukang tempe tadi. Ya Rob, mudah-mudahan ya Rob, ini jangan jadi tempe. Doa yang awal dari semalam supaya jadi tempe sempurna, seketika berubah. Ya Rob, anggaplah salah ya Rob, yang malam itu salah ya Rob. Jadilah, yang jadilah, itu enggak. Ya Rob, jangan jadikan tempe. Biarlah yang kayak tadi. Pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Setelah akan dibuka dia bismillah, doanya ganti. Yang tadinya ingin agar tempenya sempurna, sekarang berubah 180 derajat agar tempenya belum jadi. Karena akan diborong oleh si ibu. Dibukalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa pemirsa yang terjadi dengan tempenya? Ternyata alhamdulillah tempenya memang belum jadi. Disitulah bisa kita petik bahwa apa yang kita minta kepada Allah memang tidak dikabulkan, tidak jadi tempe. Tetapi ingat, yang kita butuhkan Allah berikan. Apa yang si bapak tukang tempe ini butuhkan? Apa jadi tempenya? Apa uangnya? Ternyata uangnya. Walaupun tempenya belum jadi, tetapi transaksi ibu ini akhirnya memborong tempenya dan dikasihkanlah uangnya. Alhamdulillah, apa yang kita minta diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Pemirsa yang berbahagia, berhusnuzonlah kepada Allah ketika kita meminta sesuatu. Karena ada 4 faktor cara Allah mengijabah tadi. Ada yang meminta sesuatu, diberi sesuatu itu. Ada yang meminta saat ini, lalu ditempokkan oleh Allah. Ada yang meminta sesuatu, diganti dengan hal yang lain. Ada yang meminta saat ini, diberikan saat itu pula. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itulah bukti bahwa semua manusia tidak tahu ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Berhusnuzonlah, kata orang berkata, ketika menghadapi kehidupan jangan langsung titik pemirsa. Koma. Menghadapi ketentuan Allah A, siapa tahu besok. Koma lagi, jangan titik kepada Allah. Ada lagi satu hikayat, ini perlu Abah sampaikan. Apa yang berkaitan dengan husnuzon kepada Allah? Seseorang yang mempunyai kuda cantik. Bagus kudanya pemirsa.